Selamat siang, semoga sedang menghormati para guru besar, senior dan sekalian. Pada sesi diskusi pada siang ini kita membahas topik yang pertama adalah program politik khususnya dalam persoalan dan menjelaskan kepada kita mengapa ini itu sebagai oleh itu kami melihat pada pemahaman kepada semua. Terima kasih Dr. Harnafi. Saya berpantun, melihat ikan di dalam kolam. Kolamnya ada di Danau Toba. Izinkan saya mengucapkan salam, perut lapar makanan sudah tersedia, jadi jangan takut. Memang hari ini kita khusus bicara tentang ginjal hipertensi, jadi jangan bosan. Kali ini saya juga ingin kembali ke awal, bagaimana patofisiologi dari penyakit ginjal kronik dan apa hubungannya dengan progresi dari penyakit ginjal kronik tersebut. Disclaimer, saya disponsori oleh Zulik, dan untuk diketahui bahwa empagliflozin di Indonesia indikasinya adalah untuk diabetes tipe 2, kemudian untuk chronic heart failure, dan sekarang dalam proses untuk CKD. Jadi ini harus saya sampaikan karena nanti banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang seolah-olah off label, tetapi ini murni untuk acara ilmiah. Ini adalah napak tilas saya sejak tahun 1988. Kira-kira 36 tahun yang lalu, masih sangat muda, dan waktu itu terus terang saya berbulan madu di Danau Toba. Ini yang akan kita datangi besok di makam Raja Sidabutar, dan alhamdulillah dari sinilah lahir anak saya yang pertama, sehingga anak saya itu sering nyanyi anak Medan, katanya. Itu terus nyanyian mereka. Baik, apa yang sudah kita ketahui tentang penyakit ginjal kronik sampai saat ini? Tentu kita kembali lagi ke awal, bahwa penyakit ginjal kronik adalah masalah kerusakan antara struktur maupun fungsi. Dan ini sudah dijalani selama 3 bulan. Jadi 3 hal itu saja. Dan untuk struktur, selain albuminuria, banyak hal yang harus kita ketahui. Apakah itu gangguan elektrolit, apakah itu karena imaging, histologi, dan transplantasi ginjal. Sedangkan untuk fungsi, kita sepakati bersama hanya laju filtrasi glomerulus yang di bawah 60 yang menentukan apakah itu penyakit ginjal kronik. Ini juga sudah berulang kali kita lihat, ternyata progresi itu tidak hanya tergantung dengan staging, tapi juga sangat tergantung dengan albuminuria. Semakin tinggi albumin di dalam urin, maka progresi akan semakin cepat. Dan berbagai faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronik sudah kita ketahui bersama, mulai dari diabetes, hipertensi, dislipidemi, merokok, riwayat keluarga, obesitas, dan penyakit kardiovaskuler. Dan ini menyatakan bahwa 50% pada pasien DM itu mempunyai penyakit ginjal kronik, dan dikatakan juga seperti kita ketahui bahwa sebagian besar penyebab penyakit ginjal kronik adalah diabetes dan hipertensi. Dan ternyata penyakit laju filtrasi glomerulus dan albuminuria itu menentukan cardiovascular death dan event dari penyakit ginjal tersebut. Sehingga dari waktu ke waktu, penyakit ginjal kronik itu ternyata semakin meningkat menjadi penyebab kematian, dan diperkirakan pada tahun 2040 nanti itu merupakan penyebab kematian kardiovaskuler nomor 5. Inilah yang harus kita jaga agar progresivitasnya tidak semakin cepat dan kita dapat menahan progresi dari penyakit ginjal kronik ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Afiatin bahwa Indonesia merupakan penyebab penyakit ginjal kronik terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 11,1,64%, dan ini jauh di atas prevalensi global sebanyak 9,1%.
Bagaimana sebetulnya patofisiologi penyakit ginjal kronik? Ini sangat menarik ya, di saat perut kita sudah semakin lapar, kita bicara tentang patofisiologi. Sebetulnya dapat dirinci menjadi 4 hal, mohon maaf. Yang pertama, diabetes dan hipertensi. Yang ketiga, tentang inflamasi. Dan yang keempat, tentang oxidative stress. Dan diabetes, hipertensi itu dapat menyebabkan hipertensi glomerulus, sehingga terjadi rusaknya glomerulus dan terjadilah penyakit ginjal kronik. Sementara inflamasi, dia mempengaruhi sel mesangial, terjadi malfungsi dari podosit, terjadi glomerulosclerosis. Demikian juga dengan oxidative stress yang dapat menyebabkan fibrosis, sehingga terjadilah penyakit ginjal kronik. Khusus untuk diabetes dan hipertensi, kalau kita lihat di sini, diabetes melalui prosesnya itu dapat meningkatkan renal blood flow sehingga terjadi hiperfiltrasi glomerulus, sedangkan hipertensi dikatakan dapat meningkatkan retensi dari garam, terjadi karena peningkatan reabsorpsi tubulus, konsumsi oksigen yang meningkat, terjadilah hipoksia tisu dan ini diperberat oleh menurunnya nitric oxide, meningkatnya RAS, kemudian HIV yang tidak cukup, kemudian terjadi injury tubulo intervensi spesial dan semakin memperat penyakit ginjal kronik. Nah, bagaimana hubungan antar kondisi-kondisi ini? Lagi mengenai penyakit ginjal kronik, baik itu renal, metabolik, dan kardio, ternyata terjadi interrelasi antara beberapa faktor ini. Karena dikatakan sebagai CRM, kardiovaskuler, renal, dan metabolik. Dan kondisi ini tidak selalu nyata dan kadang-kadang diam, terjadi peningkatan komplikasi, bahkan terjadi peningkatan kematian karena kardiovaskuler. Oleh sebab itu yang harus kita perhatikan kalau kita bicara tentang progresi, maka intervensi dini itu harus kita jaga agar penyakit ginjal kronik tidak semakin memberat. Bagaimana mengenai deteksi dini dari penyakit ginjal kronik? Kadigo yang terbaru mengatakan bahwa secara systematic review, deteksi dini ini dapat memberikan cost efektif pada pasien-pasien kita dengan diabetes dan hipertensi. Namun clinical trial belum dapat membuktikan perbaikan itu secara nyata. Walaupun ada beberapa penelitian yang melihat, salah satunya adalah penelitian SGLT2 inhibitor, bahwa cost effective analysis mengatakan dapat bermanfaat untuk pasien-pasien dengan albuminuri. Sehingga Kadigo berkesimpulan, identifikasi dini pada pasien-pasien dengan risiko tinggi yang biasanya asimptomatik dan kemudian dilihat secara komunitas dan di primary care itu dapat menguntungkan bagi pasien-pasien kita. Ini adalah bagaimana cara kita mengevaluasi mulai dari pemeriksaan fisik, anamnesis, bagaimana riwayat keluarga, riwayat lingkungan, kemudian nefrotoksin, riwayat medis, simptom-simptom yang mungkin itu harus kita periksa semua dan baru kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang. Baik itu pemeriksaan laboratorium, ultrasound, biopsi, dan pemeriksaan genetik. Apa yang dikatakan oleh guideline? Sekarang ini pengobatan penyakit ginjal kronik sama-sama kita ketahui bahwa pada pasien diabetes itu harus kita lakukan kontrol glukosa yang intensif. HbA1c kalau bisa di bawah 7%. Kemudian pemberian RAS terapi itu harus sudah dimulai sejak awal kalau albuminuria eksersinya lebih dari 30. SGLT2 inhibitor itu dapat dipertimbangkan pada pasien type 2 diabetes dan DKD dengan EGFR di atas 30 atau albumin creatinine ratio di atas 30 juga. Target tekanan darah adalah kurang dari 130/80, kemudian harus mengurangi garam, harus mengurangi protein, dan harus kita perhatikan komplikasi-komplikasi sekunder seperti hiperkalemi, asidosis metabolik, anemi, dan volume overload. Sekali lagi harus diingatkan, hindari obat-obat yang nefrotoksik. Ini adalah guideline Kadigo yang terbaru, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Novadian. Tetap lifestyle itu utama, kemudian obat-obatan itu dapat diberikan SGLT2 inhibitor, kemudian ARB dan ACE, dan pengobatan statin. Kalau itu tidak mampu, baru kita berikan pengobatan-pengobatan berikutnya. Sehingga dikatakan bahwa
SGLT2 inhibitor di sini direkomendasikan pada pasien-pasien diabetes, CKD dan dengan eGFR di atas 20, dan kemudian juga dianjurkan kecuali kalau sudah diberikan kidney replacement therapy. Sedangkan ADA sendiri tetap memperhatikan masalah pendekatan multifaktorial seperti terapi glikemik, terapi glukosa darah, tekanan darah, terapi lipid, kemudian juga penyakit-penyakit kardiovaskuler dan keuntungan ginjal yang lain. Dan tetap bermula dari modifikasi gaya hidup dan edukasi diabetes. Sehingga kalau kita dikatakan di sini obat-obatan yang mungkin bisa diberikan pada pasien-pasien dengan risiko kardiovaskuler, penyakit ginjal kronik dan diabetes adalah tetap RAS dan ACE inhibitor, SGLT2 inhibitor, kemudian MRA non-steroid dan steroid MRA serta GLP reseptor agonis. Yang harus kita perhatikan selain dari efek-efek yang menguntungkan adalah efek samping. Hiperkalemi, kemudian infeksi genital, hiperkalemi, juga hiperkalemi, dan adanya gangguan dari gastrointestinal. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan mengenai penyakit jantungnya, ginjalnya, dan diabetesnya. Mari kita lihat sebentar tentang fokus di SGLT2 inhibitor. Sampai saat ini, ternyata obat ini sudah sangat bermanfaat untuk keuntungan metabolik, keuntungan kardiovaskuler dan ginjal, kemudian juga pada heart failure, baik yang reserve maupun yang reduce, dan juga beberapa penelitian-penelitian yang lain. Sehingga dikatakan baik oleh KDIGO, oleh ERA-ETA, kemudian oleh European Society of Cardiology dan ADA, ternyata bahwa SGLT2 inhibitor itu dapat menurunkan progresi dari penyakit ginjal kronik, ya, sehingga dapat direkomendasikan. Dan oleh ADA dikatakan bahwa type 2 diabetes dan DKD itu harus dipertimbangkan untuk memberikan SGLT2 inhibitor. Sebagai summary dapat saya sampaikan, ternyata sampai sekarang kita masih terus mencari pengobatan yang efektif dan aman untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronik beserta komorbiditasnya. Kemudian masih banyak tantangan bagi kita, apalagi kalau kita bicara tentang banyak sekali faktor risiko untuk terjadinya progresi penyakit ginjal kronik, dan oleh sebab itu dapat dipertimbangkan pemberian SGLT2 inhibitor sebagai salah satu moda pengobatan untuk menghambat progresivitas penyakit ginjal kronik. Dan kalau kita lihat di sini tentang SGLT2 inhibitor, bagaimana patofisiologi mekanisme kerjanya, nanti akan disampaikan oleh sejauh kita Dr. Rayendra. Ini adalah foto setelah 36 tahun yang lalu, kita kembali bersama di sini. Insya Allah besok kita akan merapat tilas ke makam Raja Sidabutar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.